Sekali lagi haleluya. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang masa penampian. Masa penampian. Injil Lukas pasal 22 ayat 31 dan ayat 32. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa itu penampian? Kalau orang Jawa bilang napeni ya. Penampian di konteks Timur Tengah itu tidak seperti napeni itu ya. Tetapi lebih katakanlah lebih ekstrim lagi ya. Yaitu di dalam saya menerangkan gambar di sini untuk dapat dipahami. Jadi gandum-gandum itu setelah dipanen kemudian dipisahkan dari sisa-sisa jerami yang menempel. Bagaimana caranya? Petani melakukan penampian yaitu dengan menggunakan sekop yang seperti garpu itu. Ya, saya tidak tahu namanya. Itu sekop ataukah apa itu garpu besar ya. Pokoknya yang bentuknya seperti itu. Seperti garpu tapi ada gagangnya. Dan menghamburkannya ke udara. Sehingga dengan bantuan angin, gabah kosong, jerami akan terbawa angin. Sementara gandum yang bernas, gandum yang ada isinya akan jatuh kembali ke tempat semula. Ya. Jadi caranya adalah seperti itu. Ya. Cerot, kemudian dilemparkan ke atas gitu ya. Lemparkan ke atas. Kemudian jeraminya akan terbawa angin. Kalau anginnya besar, maka semakin senang. Ya. Karena diperlukan angin itu untuk membersihkan gandum-gandum itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat satu demi satu. Ya. Yang pertama di ayat 31, Simon, lihat iblis telah menuntut. Ya. Iblis menuntut untuk apa? Untuk menampi kamu seperti gandum. Ya. Yang pertama ada tuntutan iblis ya, untuk menampi. Dan saya memberikan subjudul tuntutan iblis dan rencana Allah. Ya. Dan kemudian posisi gandum itu ditampi, dilemparkan ke udara. Kemudian bagaimana kondisinya ketika ada di udara dan bagaimana kondisinya ketika kembali ke tanah. Yang pertama, tuntutan iblis dan rencana Allah. Kesalehan hidup seseorang sangat mengundang kegeraman bagi iblis. Sehingga ia menuntut untuk diizinkan Allah menampi orang tersebut dengan tujuan supaya imannya jatuh. Jadi jangan heran kita sebagai pengikut Kristus, orang-orang percaya, semakin kita komitmen untuk taat kepada Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh dalam pengiringan kepada Tuhan, maka itu mengundang kegeraman dari iblis. Iblis akan semakin gregetan. Ini kok orang makin beriman sama Tuhan ini, kok enggak suam-suam saja, kok enggak biasa-biasa saja. Ya. Oleh karena itu, si iblis menuntut kepada Allah supaya diizinkan menampi orang itu. Kisahnya dapat kita lihat pada cerita tentang Ayub yang kita renungkan beberapa bulan yang lalu ya dalam renungan harian kita. Jadi iblis ini menuntut untuk menampi. Saudara, kalau kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan, jangan berpikir saya semakin dekat pada Tuhan saya akan semakin anti badai. Ternyata tidak. Ternyata si iblis akan terus menuntut pada Tuhan. Supaya diberi kesempatan, supaya diizinkan untuk menggoncang iman orang-orang yang percaya. Tetapi saya menyandingkannya dengan rencana Allah. Allah memiliki rencana untuk menaikkan level kualitas iman orang yang saleh. Sehingga sanggup untuk lebih memuliakan dia dalam hidupnya. Tuhan memiliki rencana. Kenapa Tuhan izinkan si iblis ini menggoncang, menggocoh Ayub? Kenapa Tuhan mengizinkan si iblis ini menampi Simon, Petrus? Karena Tuhan memiliki rencana mengatasi segala apa yang menjadi rencana dari si jahat. Untuk mengupgrade iman, untuk menaikkan level kualitas iman orang percaya itu. Sehingga hidupnya lebih memuliakan Allah. Ini penting untuk kita sadari. Ini penting untuk kita mengerti, pahami. Ya. Sehingga kita sebagai orang percaya
Jangan ada yang kecewa. Saya justru semakin setia kepada Tuhan kok semakin banyak goncangannya. Ya. Loh, itu tandanya levelmu mau dinaikkan oleh Tuhan. Jangan kita kecewa, tetapi kita yakin ada rencana Tuhan yang mengatasi segala badai, yang berkuasa untuk menolong orang-orang percaya sehingga hidup kita lebih memuliakan Dia. Haleluya. Saya percaya kita semua rindu untuk lebih memuliakan Tuhan ya. Amin. Lebih menjadi saksi dalam hidup kita. Kita rindu supaya hidup kita tidak ya biasa-biasa saja, tapi semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Yang kedua adalah saya menyampaikan tentang posisi saat melayang di udara. Ya, ditampi itu seperti tadi. Ya, dicocok dengan sekopnya kemudian diangkat. Ya, sehingga gandum itu melayang di udara. Ya. Ketika melayang di udara akan diterpa angin. Apakah angin? Angin itu adalah berbagai pencobaan. Ada kelaparan, ada penyakit, ada kegagalan dalam kehidupan. Ada mengalami kehilangan orang yang dikasihi. Kemudian ada angin juga pengajaran yang membawa kepada kesesatan. Sehingga imannya tidak lagi tertuju kepada Allah, tetapi melenceng dalam percayanya. Ketika Firaun bermimpi, dia melihat ada berkas gandum yang baik-baik di tepi sungai Nil. 7 berkas gandum yang gemuk-gemuk luar biasa. Tapi kemudian dalam mimpinya itu datanglah angin timur dan membuat gandum-gandum itu menjadi kering. Tidak lagi kelihatan sisa-sisa gandum yang baik. Angin yang membawa kepada kekeringan. Angin yang membawa kepada kegagalan. Dan itu adalah yang akan diterpakan dalam kehidupan orang-orang yang percaya ketika masa penampian itu kita alami. Kita sedang ditampi juga. Apakah kita tetap memiliki iman yang lurus kepada juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Dengan berbagai pengajaran di era yang borderless ini, ya, yang tidak ada batasan ini. Ya. Nah, apakah kita tetap beriman dengan iman yang lurus kepada Tuhan? Keadaan ketika di udara adalah keadaan tanpa pijakan. Tidak ada yang ngambah lemah, dilemparkan ke udara. Keadaan yang dalam kesendirian. Gandum itu tidak bisa berkata kepada gandum yang lain, nanti kita dekat-dekatan ya, supaya kalau kamu nanti turun jatuh lagi ke sini, aku juga ikut jatuh. Ya. Enggak, gandum itu akan sendiri-sendiri, terterpa angin sendiri-sendiri. Kita masing-masing akan menghadapi itu. Keadaan di udara itu adalah keadaan yang tanpa pijakan. Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan izinkan kita dalam kesendirian untuk menghadapi angin itu. Namun Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 katakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Artinya apa? Ada masa penampian. Berarti ada masa selesai penampian itu. Ada masa berbagai angin itu menerpa hidup kita. Sakit penyakit, kesulitan perekonomian, tantangan kegagalan kita alami, masalah dalam rumah tangga kita hadapi, dan berbagai hal. Ya. Tetapi ingat, untuk segala sesuatu ada masanya. Tuhan tidak biarkan kita terus menerus dihantam. Karena untuk segala sesuatu ada masanya. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang yang percaya, ketika kita menyadari bahwa untuk segala sesuatu itu ada masanya, kemudian kita perlu untuk memiliki cara pikir yang benar. Ya, aku akan melalui masa-masa sulit ini. Aku pasti akan melalui, karena segala sesuatu ada masanya. Jangan kita merasa bahwa hancur hidupku. Apa meneh ini yang datang? Apalagi ini? Ya. Kalau lihatnya tidak habis-habis ini. Ya. Oh enggak, untuk segala sesuatu ada masanya. Kapan masa penantian itu datang? Tetapi ketika itu datang, kita siap. Ya. Iman kita kuat di dalam Tuhan. Minta senantiasa Roh Kudus menguasai kita, sehingga kita tetap memiliki
penguasaan diri dalam segala keadaan. Haleluya. Bukan hal yang mudah, tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita. Ya. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, ya, dan penguasaan diri. Ya. Kalau Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita, buah-buah kehidupan kita, karakter kita akan semakin nyata. Kita tidak gampang ngomong yang tidak perlu, yang tidak penting, tetapi kita dapat menguasai diri. Kita tidak gampang bersikap yang negatif karena Roh Kudus Tuhan dapat berkuasa atas kehidupan kita. Kemudi hidup kita tetap dalam kontrol dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Apa yang kita hadapi? Apakah kita sedang mengalami masa penampian itu? Ya. Atau kita melewatinya saat ini? Ya. Tetapi si iblis itu akan menuntut supaya diizinkan penampian itu terus supaya terjadi dalam hidup kita. Ya. Namun Tuhan memiliki rencana yang lebih ajaib ya atas hidup kita. Percayalah dan yakinlah kita akan melaluinya sebab segala sesuatu ada masanya. Ya. Dan kita memiliki juru syafaat yang menghintar kita, memberikan kekuatan untuk kita melewati saat-saat sulit. Tuhan memberikan kemenangan bagi kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama.